الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam untuk pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli sahabat beliau sekalian yang kami hormati Abu Pimpinan Daya, yang kami hormati Tuku Nazar, Syekh Kadip Daya, dan yang kami hormati seluruh dewan guru yang sudah berhadir di tempat yang kita cintai ini, yang kami sayangi anak-anak kami, khususnya santriwan dan santriwati tingkat Aliyah Mas Jabal Nur. Ini karena kondisi hujan, mungkin tidak panjang lebar kami berbicara di sini. Sebenarnya bahan kami persiapkan mungkin sampai 1,5 jam, tapi ini berhubung keadaan hujan, kami mengambil waktu lebih kurang 5 menit saja. Anak-anak kami yang kami sayangi, sering kita memperingati hari-hari besar, apakah itu hari besar Islam ataupun hari besar nasional. Ada kita peringati 17 Agustus. Itu semua itu apa? Sebenarnya bukan sekedar pesta-pesta, tapi di balik kita memperingati hari-hari besar itu, kita harus bisa mengambil hikmah. Contoh tanggal 17 Agustus. Kenapa kita peringati itu? Pada 17 Agustus, setiap 17 Agustus kita peringati hari kemerdekaan, agar kita dapat mengambil hikmah di sana. Bagaimana bagaimana pejuang-pejuang kita dulu merebut kemerdekaan. Ada juga misalnya kita rayakan Hari Raya Idul Adha, dalam setahun sekali pasti ada. Apa yang bisa kita ambil hikmah di sana? Jadi memperingati Hari Raya Idul Adha itu juga kita harus bisa mengambil hikmah di sana. Hari Raya Idul Adha kita rayakan, kita peringati. Di sana kita bisa mengambil hikmah yang sangat besar, yang mana seorang Nabi Ibrahim dengan bisa kita katakan beliau termasuk orang sudah sukses, yang namun sebelumnya beliau orang miskin. Di sana bisa kita ambil hikmah bahwa Nabi Ibrahim kaya, tapi beliau mau bersyukur yang sesuai, Di sana kita bisa mengambil hikmah. Nabi Ibrahim orang kaya, tapi mau bersyukur sesuai dengan apa yang dia miliki. Karena kebanyakan kita pada saat ini bersyukur ada, tapi tidak sesuai. Contoh tadi, nasi rotoke ini pulau atau beku. Harga beku 600 jutaan. Bak simalan muka ya Allah, Nabi ya Allah, bulagot beku dan harganya mencapai 600 jutaan. Bibi pengkinan lung mukaoi lung bayu semen sabosa masjid. Sesuai tidak? Kekayaan mereka 600 jutaan. Dia lagu teko ijuk semen masjid sabo. Sesuai tidak? Syukur dia tidak sesuai. Tapi ini Nabi Ibrahim sangat sesuai. Contoh lain. Ini maaf ya. Ada sebagian orang kadang-kadang kan yang kawin hana anemia. Sekali lagi saya minta maaf. Hana anemia. Jadi pada satu malam dia bernazar, minta ohnya Nabi Allah benar anemia beragam long butari. Mena anemia long agam butari, long surga, sabok idang bulukan. Sesuai tidak syukur dia? Sesuai tidak? Anak ni lebih sabok untuk gantung untuk break tak dalam kawin Nabi ni pahbi ni puluka sabok terserta. Sesuai tidak? Tidak. Jadi pada saat kita memperingati Hari Raya Idul Adha, di sana kita bisa melihat bagaimana syukurnya Nabi Ibrahim. Pernah beliau itu berkurban
1000 ekor kambing, sangat sesuai. Kemudian juga hari ini kita memperingati Hari Guru. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Banyak. Di sini kita bisa melihat, apakah ini Hari Guru tidak boleh kita laksanakan tiap hari? Boleh ini. Kugure di urau ingat ini. Tapi kenapa kita memperingati khusus pada tanggal 25 November Hari Guru? Naurung yang tua-tua sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hal-hal yang lain, mungkin mereka lupa mengingat guru. Khusus tanggal 25 November, ingat ke guru ini. Ingat ke guru. Bagaimana perjuangan guru yang tidak menuntut apa-apa pada kita. Hana ke pendek sapu punya bang tanya. Oleh gubernur tanya urannya nagal kepeng bang urun. Tidak. Jadi mungkin kita di hari-hari yang lain ataupun tanggal-tanggal yang lain kita sudah lupa kepada guru. Tanggal 25 November nya kepingat kita nyo guru. Ini hari guru. Dan banyak hari-hari lain yang kita peringati, ada hari ibu, ada hari bapa, dan ada hari-hari sebagainya. Cukup banyak itu hari-hari yang kita peringati. Yang semuanya itu kita harus bisa mengambil hikmah di baliknya. Jadi jangan panjang lebar lagi. Ini ada dua hal yang perlu kami wasiatkan kepada kalian. Dua hal saja, tidak lebih. Tolong ingat baik-baik. Yang pertama, jadikanlah guru kalian, semua guru idola kalian. Jadikanlah semua guru kalian adalah sebagai idola kalian. Baik hidro guru yang idola. Baik hidro. Semua guru kalian idolakan. Lebih-lebih guru yang suka mengatur kalian, yang sering memarahi kalian, itulah guru idola kalian yang sebenarnya. Tapi agak berat. Seandainya kami kasih kertas kuesioner kepada kalian, mungkin guru-guru yang sering memarahi kalian, yang PR kepada kalian, mungkin guru itu tidak menjadi idola bagi kalian. Yang jadi idola guru yang sering BHP, regalam kasih senyum kodnya, itulah idola kalian. Bukan salah, tapi tidak benar. Idolakan guru-guru kalian yang sering memarahi kalian. Karena kenapa? Itulah guru-guru yang sayang kepada kalian. Ini guru yang berat sayang terus. Hanpati. Saya ceritakan, ini masuk akal. Suatu ketika kalian berjalan. Sedang kalian berjalan, ada salah seorang anak di bawah umur sedang memanjat kelapa. Anak di bawah umur sedang memanjat kelapa. Tapi kali itu bukan famili kalian, tidak kenal sama kalian. Wadah ini namanya dengan EU, namanya EU. Kita tidak kenal sama dia. Bagaimana perasaan kita melihat seorang anak kecil yang sedang memanjat kelapa? Sudah barang tentu kita cuek saja. Bila perlu cuma tadi beres tanya, ayo. Itu satu kali. Di kali yang lain kita lewat juga di jalan itu, awak EU-nya juga adalah anak di bawah umur. Mungkin itu adalah famili kita, bahkan itu adik kita. Bagaimana perasaan kita? Jelas-jelas kita akan keluarkan bahasa kotor untuk dia. Nyom yang ketemu bukan mak kurang menibate. Seperti itu. Kenapa pada kali pertama tidak marah kepada dia? Kenapa? Karena kita nggak kenal dan tidak sayang kepada dia. Kenapa pada kali kedua kita marah? Nyom yang ketemu kurang menibate. Bukan mak macam-macam. Bahkan kadang-kadang kita ternak dia. Kenapa? Karena sayang. Ya kan? Jadi hari ini kalian harus bisa mengidolakan walaupun itu berat. Kalian harus bisa mengidolakan guru-guru yang sering memarahi kalian. Yang tong sedih drone, yang tong kepoi batu drone. Itulah yang menjadi idola kalian yang sebenarnya. Minta maaf, mungkin kalau hari ini kita kasih kertas kuesioner ya. Dipilih guru idola kalian di sini. Mungkin Kujupri urutan terakhir. Kujupri urutan terakhir itu guru idola kalian. Kenapa? Bila kalian lihat muka Kujupri Al-Baqarah tertempel di sana. Betul. Jadi satu beban bagi kalian. Satu beban. Ibu Umar juga urutan terakhir. Betul Handri. Kenapa? Bila kalian cuma melihat Ibu Umar poke di sana tergambar poke.
Mungkin mereka Grammar terpapan di muka Umar Grammar dengan Ustaz Azhari. Itu tidak akan menjadi idola kalian. Tapi yang sebenarnya, ini mungkin sudah lanjut apa-apa kalian. Yang sebenarnya aku Jupri lah idola kalian. Ayat yang disuruh hafal hari ini kalian akan gunakan di hari besok. Betul. Nyawa tenuau kampung singa. Anak dia baca I love you itu ilmu. Apa juga yang disuruh? Al-Baqarah yang disuruh. Tapi hari ini kalian kita suruh pilih kalian. Inilah guru-guru yang mana idola kalian. Cuma Jupri urusan terakhir. Jupri urusan terakhir. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Apa yang kalian lakukan 2 hari sebelum ini tidak salah, tapi belum benar. Belum benar. Saya nggak tahu siapa guru idola kalian hari ini. Dan saya yakin Guru Jupri tidak termasuk. Tidak termasuk. Karena kalian lihat wajah Guru Jupri Al-Baqarah Duha di sana. Betul. Sekali lagi saya wasiatkan, idolalah semua guru kalian, jangan pilih-pilih. Yang lebih hebat idola yang mana? Mereka yang sering memarahi kalian karena sayang. Ini anak saya ham gedut pihak. Contoh seperti saya bilang tadi. Anak ini ada menteri tak tak selfie lo, tak betul lo. Anak ini di bawah umur bisa manjat kelapa. Kilo-kilo. Kadang anak sayang. Tapi coba kalau adik kita yang manjat kelapa di bawah umur. Yang dibatai bawah coba. Begitu pula seorang guru. Guru yang sering memarahi kalian adalah guru yang sayang kepada kalian. Wasiat kami yang kedua, jangan pernah kalian tinggalkan guru kalian hanya karena mendengar bahasa-bahasa ataupun ilmu-ilmu yang baru yang kadang-kadang agak logika di kepala kalian. Ini sering terjadi. Bahkan yang kita sayangkan, ini mungkin sering kita lihat di YouTube ya, yang anak Aceh yang jadi pendeta itu anak pesantren. Itu anak pesantren, anak ulumudi. Itu mereka tinggalkan guru mereka, bahkan agama mereka, agama dia tinggalkan hanya karena mendengar ilmu-ilmu baru yang agak logika kepalanya. Gara-gara ada demi ilmu baru, alah gore-gore ilmu yang pilih gore berson hanya boleh itu. Itu jangan pernah kalian tinggalkan guru kalian. Ini bisa kita buktikan saya lihat sekarang. Ini kalian sekarang di Ma'had Hidayah. Mungkin ada guru-guru kita sekarang yang memang ikhlas. Pada saat mereka itu menjelaskan kalian itu bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara haji, bagaimana tata cara berpuasa. Gara-gara menjelaskan itu kalian meninggalkan wajah dan nama guru-guru kalian yang purna rukun Islam jamun. Hana menteri dulu. Ya bukan. Padahal ada guru pertama kalian yang menghafal rukun Islam jamun. Jangan kalian lupakan guru-guru tersebut. Baik gara-gara tadi ada baca kitab hana bari urung purna alif sampai wasalamu di kampung yang kedua itu jangan. Jadi hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kami khususnya dan kepada anak-anak kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.